Shalom, perkenalkan nama saya Evivania dengan NIM E10322010008 dari Prodi Ilmu Pemerintahan PPAPK. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kebenaran perspektif filsafat ilmu, yaitu sebuah kerangka untuk memahami konstruksi pengetahuan agama. Baiklah, yang pertama, pembahasan epistemologi lebih terfokus pada sumber pengetahuan dan teori tentang kebenaran pengetahuan. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan suatu pertanyaan, apakah pengetahuan itu bersumber pada akal pikiran semata, pengalaman indera, kritik, atau intuisi. Sementara itu, pembahasan kedua lebih terfokus pada pertanyaan, apakah tanda kutip kebenaran pengetahuan itu dapat digambarkan dengan pola korespondensi, koherensi, atau praktis-praktis. Selanjutnya, pembahasan dalam epistemologi mengalami perkembangan, yakni pembahasannya terfokus pada sumber pengetahuan, proses, dan metode untuk memperoleh pengetahuan. Cara untuk membuktikan kebenaran, pengetahuan, dan tingkat-tingkat kebenaran pengetahuan. Manusia hidup di dunia ini pada hakikatnya untuk mencari pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan dalam arti sempit adalah sebuah keputusan yang benar dan pasti. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang membahas asal-usul, struktur, metode, dan kebenaran pengetahuan. Selain itu, dapat pula dikatakan bahwa epistemologi adalah cabang dari filsafat yang secara khusus membahas tentang teori pengetahuan. Teori pengetahuan dan kebenaran. Yang pertama, jenis pengetahuan. Hendrik Rappard mengemukakan bahwa jenis pengetahuan itu dibagi 3, sedangkan Burhanuddin Salam, sebagaimana dikutip oleh Amsal Bakhtiar, jenis pengetahuan ada 4, yaitu yang pertama, pengetahuan biasa adalah pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan sebagai common sense dan sering diartikan sebagai good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh lewat penggunaan metode-metode ilmiah yang lebih menjamin kepastian kebenarannya. Yang ketiga, pengetahuan filsafat adalah diperoleh lewat pemikiran rasional yang didasarkan pada pemahaman, spekulasi, penilaian kritis, dan penafsiran. Lalu yang keempat, pengetahuan agama adalah pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Yang kedua, teori-teori kebenaran. Berikut ini adalah beberapa teori-teori kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi. Teori ini yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi. Yang kedua, teori koherensi. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya. Yang ketiga, teori pragmatisme. Teori ini yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah. Yang keempat, teori performatif. Teori performatif menjelaskan
Suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Yang kelima, agama. Sebagai teori kebenaran, sesuatu hal dianggap penentu kebenaran mutlak. Sumber-sumber pengetahuan. Yang pertama, rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Rasionalisme dapat didefinisikan sebagai paham yang sangat menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan manusia dan pemegang otoritas terakhir dalam penentuan kebenaran pengetahuan manusia. Yang kedua, empirisme. Berbeda dengan rasionalisme yang menjadikan akal manusia sebagai sumber dan penjamin kepastian suatu kebenaran pengetahuan manusia, empirisme memandang hanya pengalaman indrawilah sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan kepastian pengetahuan manusia. Jadi, dalam empirisme, sumber utama untuk memperoleh pengetahuan adalah dengan pengalaman indrawi. Yang ketiga, kritisme. Dalam filsafat kritisme, Kant menganggap bahwa pengalaman dan akal manusia sama-sama dapat digunakan dalam mencapai pengetahuan manusia. Selanjutnya, Kant membagi tahapan pencapaian pengetahuan manusia menjadi tingkatan, yaitu tahap pencapaian indrawi, tahap akal budi, dan tahap rasio atau intelek. Pada tahapan ini, proses pengetahuan manusia telah sampai pada kaidah-kaidah asasi yang tidak bisa lagi diruntut dan bersifat mutlak. Keempat, intuisisme. Intuisi mengatasi sifat lahiriah pengetahuan simbolis yang pada dasarnya bersifat analisis, menyeluruh, dan mutlak, tanpa dibantu oleh penggambaran secara simbolis. Karena itu, intuisi adalah saran untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Intuisi juga bersifat personal dan tidak bisa diramalkan. Kesimpulannya, dari apa yang telah tersajikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa epistemologi merupakan cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari batas-batas pengetahuan dan asal-usul pengetahuan, serta di kriteria kebenaran. Pembahasan dalam epistemologi lebih terfokus pada sumber pengetahuan dan teori-teori tentang kebenaran pengetahuan. Fokus lain pada pembahasan epistemologi di atas adalah tentang teori-teori kebenaran pengetahuan dapat digambarkan dengan teori-teori. Teori itu adalah korespondensi, koherensi, praktis-pragmatis, dan performatif. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. See you next time.